Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan kita pada akhir pekan ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 10 ayat 10. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal." Tema firman kehidupan kita, mengakui kesalahan, menghadirkan belas kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kehidupan kita tergambarkan bahwa kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel sangat sering jatuh dalam sebuah pilihan yang salah dan dibenci oleh Tuhan. Seperti pengakuan mereka dalam firman kehidupan ini. Mereka memilih untuk beribadah kepada para Baal dan meninggalkan Tuhan Allah. Pilihan itulah yang membuat Allah marah dan menghukum mereka. Allah memberikan hukuman melalui caranya Tuhan sendiri, yang membuat orang-orang Israel sangat terdesak dan menderita. Dalam situasi itulah mereka sadar atas apa yang sudah mereka lakukan untuk melukai hati Tuhan. Atas derita itu, bangsa Israel teringat kepada Allah, dan mereka berseru kepadanya. Dari seruan bangsa Israel yang mereka sampaikan, seperti dalam firman kehidupan kita hari ini, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Ini memberi petunjuk bahwa umat Tuhan telah benar-benar menyadari kesalahan yang mereka perbuat terhadap Tuhan. Dan kita juga menjadi paham akan arti sebuah pertobatan. Dari nas ini kita lihat bahwa pertobatan itu harus diawali dengan sebuah pengakuan yang menyadari bahwa dirinya telah berdosa kepada Allah. Pengakuan yang didasari kesadaran akan membuat setiap manusia benar-benar menjadi berubah. Dalam pertobatan harus ada juga penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan kita percaya akan menerima belas kasih atas pertobatan itu. Bertobatan berarti meninggalkan dosa dan kejahatan. Bertobat harus memiliki komitmen untuk kembali kepada Allah. Dan harus disertai dengan tekad untuk meninggalkan kehidupan lama yang membuat pilihan baru dengan melakukan kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah dengan belas kasihannya tetap menyediakan kasih karunia untuk mengampuni kita. Tuhan menginginkan agar kita mengikutinya dengan segenap hati. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman-Nya berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Harap kita perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan minta pengampunan dari Allah. Namun kita diminta mengaku dosa-dosa kita. Mengakui dosa kepada Allah berarti sadar bahwa kita salah. Kita sudah berdosa. Sehingga melalui pengakuan akan dosa dan kesalahan itu, maka pihak Allah terus-menerus mengampuni dan akan berbelas kasih kepada kita. Kita telah menerima pengampunan dalam dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Walaupun Allah telah mengampuni semua dosa yang kita lakukan, namun dosa-dosa masih menghalangi hubungan baik kita dengan Allah, yang selalu berusaha terus memisahkan kita dari belas kasih Tuhan. Tetapi ingatlah dan yakini, sama seperti seorang anak yang bersalah kepada orang tuanya, tidak lantas langsung dibuang dari keluarga. Orang tua yang baik akan mengampuni dan memaafkan anaknya yang dikasihinya. Namun bagaimana supaya terjadi relasi dan pemulihan yang sesungguhnya? Yakni pada saat anak itu mengakui kesalahan-kesalahannya kepada orang tuanya dan meminta maaf. Itulah pentingnya kita harus datang ke hadirat Tuhan, mengakui dosa kita kepadanya. Bukan untuk mempertahankan keselamatan kita, namun untuk membawa kita kembali dalam persekutuan yang dekat dengan Allah, yang mengasihi kita, dan yang telah mengampuni kita. Sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan selalu memberi kesempatan agar kita kembali pada jalannya yang benar.
Karena itu, katakanlah dalam doamu, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, yang mengampuni dosa dan pelanggaranku. Aku mau untuk berubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Dan terima kasih untuk firman kehidupan pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang terus menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang terus menjadi pedoman, penyemangat, dan memberkati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujud